Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita memuji Tuhan dari sebuah lagu yang berjudul Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso, kiranya Tuhan memakai untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman dan landasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani 13 ayat 1 dan 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah Memelihara Kasih Persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini atau lebih tepatnya awal tahun 2023 ada satu kata yang viral di jagat maya. Kata itu adalah kata kesambet. Kesambet atau ketempelan atau ketemploan atau
mungkin bahkan kesurupan, itu artinya keadaan seseorang di mana karena dia dirasuk oleh roh jahat sehingga keadaannya menjadi tidak terkontrol. Orang yang kesambet itu perilakunya tidak terkontrol, omongannya ngawur, ngaco, bahkan dia memiliki keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Ya, tapi ada satu yang lebih aneh masyarakat kita, itu adalah bagaimana masyarakat kita itu justru suka nonton, melihat, nanggap yang aneh-aneh itu. Maksudnya apa? Ingin melihat, contohnya kesenian jadilan atau jaran kepang yang seringkali para pemainnya bisa kesambet. Ya, bahkan ada lagunya, jaran kepang mangan pari, klambi abang sing marai. Loh, pengkhotbahnya malah dadi sendiri. Bapak Ibu, awal tahun itu ada seorang tokoh yang bernama Cak Nun. Dia mengatakan kalau Jokowi itu adalah Fir'aun. Dan kemudian setelah ia ditegur oleh keluarganya, ia mengatakan ketika dia berujar seperti itu karena dia sedang kesambet. Dia beralasan dia tidak bisa mengkontrolnya, apa yang ia ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ia mau. Entah betul atau tidak, tapi nyatanya berselang 5 bulan sejak Cak Nun mengatakan bahwa Jokowi itu adalah Fir'aun, maka giliran ketika Cak Nun itu masuk rumah sakit Sarjito Yogyakarta, Pak Jokowi menyempatkan menjenguknya 15 menit hadir di rumah sakit itu untuk mendoakan orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Fir'aun. Air tuba dibalas dengan air susu. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Demikianlah yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Maka ketika tadi kita membaca 2 ayat dari surat Ibrani pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, maka kita ingin melihat siapa sesungguhnya jemaat Ibrani. Siapa itu orang-orang Ibrani yang menjadi penerima surat ini? Nampaknya dia adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Mereka adalah orang-orang Kristen. Dan karena kekristenan yang mereka anut itu, maka saudara-saudaranya orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, mereka yang masih menganut Yudaisme, agama Yahudi, mereka membenci orang-orang Ibrani ini. Mereka membuli, mereka mengucilkan, mereka menganiaya, mereka menghina, bahkan menyebabkan penderitaan kepada orang-orang Ibrani ini. Namun firman Tuhan menasihati mereka orang-orang Ibrani, sekalipun mereka dibenci sesamanya, orang-orang sebangsanya karena keyakinan itu, firman Tuhan mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Memang orang Yahudi ini Bapak Ibu kalau memahami saudara atau sesama itu hanya sebangsa. Maka jangan heran ketika mereka kemudian berelasi dengan bangsa lain, mereka memandang rendah bangsa lain karena dianggap tidak setara. Saudara-saudara, orang-orang Ibrani itu mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menerapkan kasih. Sekalipun dalam kondisi yang tidak enak. Kalau mereka kemudian menjadi Kristen, beribadah di gereja, mereka meninggalkan peribadatan yang ada di Yerusalem, di Bait Allah, maka mereka bisa dicap sebagai pengkhianat oleh saudara-saudara sebangsanya.
Tapi sebaliknya, kalau dia kembali kepada Taurat, maka dia akan meninggalkan janji dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kehidupan mereka tidak mudah. Mereka ada di dalam pergumulan iman, karena satu sisi mereka bisa dicap sebagai orang yang murtad dari Taurat, tapi di sisi yang lain mereka sudah hidup di dalam hukum kasih. Dan berdasarkan kasih karunia Tuhan itulah supaya orang-orang Kristen itu mereka dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Karena kasih. Maka kasih adalah inti dari iman Kristen, bukan saja diajarkan tetapi juga dilakukan. Kasih tersebut yang harus diberlakukan kepada sesama mereka, tentu bukan saja kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, tetapi tentu juga kepada orang-orang yang percaya. Kalau Ibrani 13 ayat 1 mengatakan peliharalah kasih persaudaraan, tentu satu sisi mereka harus mengasihi orang-orang yang memusuhi mereka, tetapi di sisi yang lain saatnya mereka harus bersatu padu, seia sekata. Bagaimana ketika mereka menghadapi pencobaan iman itu, mereka sebagai saudara di dalam iman kepada Kristus, sebagai anggota keluarga Allah, saudara seiman, mereka harus mempraktekkan saling menolong, saling menjaga, saling merawat, saling mengasihi, meringankan beban kehidupan mereka. Mereka, kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara menjadi orang Kristen yang tidak hidup sendiri, tetapi hidup dalam satu komunitas, kita dipanggil untuk peduli. Kasih membuat kita menjadi orang yang peduli. Kasih membuat kita memiliki rasa kepemilikan terhadap komunitas bersama, sense of belonging. Karena itu orang yang hidup di dalam kasih, dia menjadi orang yang peduli, dia menjadi orang yang perhatian, dia menjadi orang yang rela memberi diri untuk empati terhadap kehidupan sesamanya, terhadap kehidupan komunitasnya. Maka tadi di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Memelihara kasih persaudaraan yang seperti itu mengingatkan sikap hidup penuh dengan keramahan, memberi tumpangan, hospitalitas, seperti yang dilakukan oleh Abraham pada masa lalu. Bagaimana dia menjamu para tamunya, ternyata para tamunya itu adalah malaikat Tuhan. Maka penulis kitab Ibrani ini mengutip kejadian apa yang dialami oleh Abraham. Sebagai orang yang penuh kasih, ia mempraktekkan kasihnya itu, mereka dipanggil untuk saling membantu, tolong menolong sebagai sesama Kristen. Dengan melakukan itu, artinya mereka melakukan kebajikan, artinya mereka menjadi sahabat, bahkan mereka menjadi jalan berkat bagi sesamanya. Saudara-saudara, sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan rela memberi diri bahkan berkorban nyawa sampai mati, kita juga dipanggil untuk meneladaninya, untuk memelihara, merawat kasih persaudaraan kita. Kita harus juga belajar memberi diri bagi sesama kita. Mari kita hadir menjadi sahabat, bahkan jalan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita,
dimulai dari orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita mampu menjadi sahabat, bahkan jalan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu artinya kita sedang menghadirkan kasih pemeliharaan Allah. Dengan demikian, kita pun mempraktekkan kemurahan hati, karena kasih yang melimpah-limpah dalam hidup kita itu meluber keluar kehidupan kita, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena kepada mereka akan diberikan kemurahan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memperhatikan kami, bahkan Tuhan menolong kami di saat-saat kami sedang dalam pergumulan iman. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kami berdoa untuk komunitas orang percaya, baik yang ada di Kota Batu, di GKI Batu, maupun di berbagai tempat. Kiranya kami saling tolong-menolong, saling menerapkan kasih persaudaraan, saling memberikan tumpangan, memberikan kelegaan, dan saling merawat satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Engkau memperhatikan kehidupan kami ya Bapa. Karena itu kiranya kami pun bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami dan melimpahi mereka dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk siapapun yang mengikuti ibadah ini. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang menolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah tubuh Tuhan kuatkan. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberikan jawaban. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.